Shalom jemaat Tuhan, mari saat ini kita mau sedikit merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terambil di dalam Daniel 3 ayat 17 sampai yang ke-18 dikatakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saat ini kita mau belajar dari kehidupan Daniel dan teman-temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak tahu apakah akan diselamatkan Tuhan dari perapian atau tidak. Tetapi sedikit pun mereka tidak gentar, tidak menyerah, dan tidak menggantikan imannya dengan menyembah berhala. Dan penantian mereka pun ternyata berbuah manis. Mereka bukan hanya selamat dari perapian, mereka juga dipuji oleh raja yang memasukkan mereka ke dalam penjara yang dikatakan di dalam Daniel 3 ayat 29, sebab itu aku akan mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego kita belajar bahwa sebenarnya kita sedang berada di dalam ruang tunggunya Tuhan. Menunggu itu memang tidak mudah. Seperti sebelum naik pesawat, kita harus berada di dalam ruang tunggu. Dan selama di dalam ruang tunggu, kita yakin dan kita tahu bahwa kita akan dipanggil ketika kita sudah siap untuk naik pesawat. Mungkin saat ini kita berada di dalam pergumulan yang namanya menunggu, yaitu menunggu sebuah doa yang belum dijawab, menunggu pekerjaan, menunggu mencari jodoh. Menunggu bukanlah hal yang mudah, maka Tuhan izinkan kita menunggu karena biasanya lewat menunggu, apakah kita tetap setia ataukah berubah menjadi tidak setia? Apa yang sebaiknya kita lakukan saat menunggu di ruang tunggunya Tuhan? Yang pertama, isi hidup kita dengan doa dan membaca Alkitab. Seberat apapun masalah kita, mari kita mau tetap berdoa dan membaca Alkitab. Dengan membaca Alkitab dan berdoa, kita akan semakin menjadi kuat dan mengubah sikap dan pola pikir kita dalam menghadapi masalah. Yang kedua, lakukan tugas dan tanggung jawab kita sebaik mungkin. Dengan kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita, maka kita bisa berdampak positif bagi sesama dan waktu menunggu tidak akan terasa lama karena kita selalu aktif dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Yang ketiga, fokus kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak bersabar karena menunggu. Bahkan ketika menunggu, banyak orang yang kecewa dengan yang namanya menunggu. Jangan pernah berpikir kita kecewa kepada Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan. Yang terakhir, mengucap syukur senantiasa dalam segala keadaan. Orang yang bersyukur tidak akan pernah menjadi lemah, tetapi menjadi kuat. Dengan menunggu, kita seperti mempunyai nomor antrian di dalam hidup kita. Maka jangan berkecil hati dengan usaha yang kita lakukan. Konsisten saja dan tetap berjuang. Tuhan tahu kalau kita sedang menunggu, maka giliran kita akan segera tiba. Pertolongannya akan segera datang. Di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari datang kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.